Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Andono. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Citra Widya Edukasi. Saya adalah mahasiswa jurusan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit angkatan 19 kelas B. NIM saya yaitu 2019 11059. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum dari iritabilitas pada tumbuhan putri malu. Mari kita simak hasilnya. Dasar teori. Setiap organisme mampu menerima rangsangan yang dibuat iritabilitas dan mampu pula menanggapi rangsangan tersebut. Salah satu bentuk tanggapan yang umum adalah berupa gerak. Gerak berupa perubahan posisi tubuh atau perpindahan yang meliputi seluruh atau sebagian dari tubuh. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, gerak higroskopis, yaitu gerak yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan kadar air. Yang kedua, gerak endonom atau autonom, disebabkan oleh rangsangan dari dalam atau gerak dengan sendirinya. Misalnya, gerak rotasi dan sirkulasi protoplasma. Yang ketiga, gerak eksionom, yaitu gerak yang dipengaruhi rangsangan dari luar. Kemudian, alat dan bahan dalam praktik kita adalah alatnya, yaitu yang pertama, alat tulis untuk menulis. Yang kedua, stopwatch atau smartphone yang digunakan untuk pengukur waktu. Yang ketiga, alat perlakuan atau stimulasi. Yang keempat, benda runcing, bisa juga jarum atau ujung pena. Bahannya adalah tanaman Mimosa pudica atau disebut juga dengan putri malu. Baik tua ataupun muda. Yang kita gunakan adalah ujungnya, bagian tengah, dan pangkal daun, serta tangkai tengah, pangkal, dan juga batang tanaman. Cara kerjanya yaitu yang pertama, memilih dan menentukan objek. Yang kedua, memberi stimulasi atau rangsangan berupa sentuhan pada bagian ujung daun, bagian tengah daun, bagian pangkal daun, tangkai daun, bagian tengah tangkai daun, bagian pangkal batang tanaman, serta mengamati kecepatan, mengatup, dan membukanya Mimosa pudica. Yang terakhir yaitu mengukur waktu setiap perlakuan. Dari hasil dan pembahasan praktikum saya adalah, saya melakukan praktikum ini di sekitar pinggiran lokasi pemancingan. Objeknya yang saya gunakan yaitu yang pertama, putri malu daun tua. Bagian yang disentuh yaitu ujung daun, tengah daun, pangkal daun, tengah batang, pangkal batang, dan kemudian batang seluruhnya. Alat yang saya gunakan di setiap sentuhan yaitu sama, yaitu menggunakan jarum. Persoalannya yaitu panas dan juga semak. Reaksi yang terjadi pada ujung daun yaitu 2 daun di ujung menguncup dengan waktu 3 detik. Kemudian pada tengah daun yaitu bagian atas menguncup dalam waktu 1 detik. Kemudian pada pangkal daun, reaksinya 2 daun di ujung dan pangkal menguncup dalam waktu 1 detik. Yaitu pada tengah batang, bereaksi semua menguncup dalam waktu 3 detik. Dalam pangkal batang, bereaksi semuanya juga menguncup dengan waktu yang cepat yaitu dalam 1 detik. Kemudian yang terakhir, pada batang seluruhnya tidak menguncup semua, hanya 1 atau 2 daun saja dalam 2 detik.
Kemudian hasil dan pembahasan dari putri malu daun muda dengan lokasi yang sama, yaitu di pinggiran kolam pemancingan. Bagian yang disentuh sama juga dengan daun tua tadi, tapi reaksi dan waktunya berbeda. Pada ujung daun, 2 daun di ujung menguncup dalam waktu 2 detik. Pada tengah daun, bagian atas menguncup dalam 3 detik. Bagian pangkal daun, 2 daun di ujung dan pangkal menguncup dalam 2 detik. Pada tengah batang, semuanya menguncup dalam waktu 1 detik. Pada pangkal batang, semuanya juga menguncup dalam waktu 1 detik. Pada batang seluruhnya, tidak menguncup semuanya, hanya 1 atau 2 daun saja dalam waktu 2 detik. Pembahasan dari praktikum tersebut yaitu daun putri malu terdapat 2 gerakan, yaitu gerakan nasti dan gerakan tigmos-nasti. Daun putri malu menutup akibat adanya rangsangan yang disebut juga nasti. Arah menutupnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nasti yang terjadi karena sentuhan seperti pada putri malu disebut tigmonasti. Gerak menutupnya putri malu terjadi karena adanya perubahan tekanan tugor. Kemudian, keunikan dari tanaman ini adalah bila bagian dari tumbuhan putri malu disentuh, akan segera menutup atau menguncup. Hal ini disebabkan oleh terjadinya perubahan tekanan tugor pada tulang daun. Rangsangan tersebut juga bisa dirasakan daun lain yang tidak ikut tersentuh. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.